Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman sekalian, kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara menghitung PPN 11%. Jadi, seperti yang kita langsung saja, bagaimanakah cara singkatnya untuk menghitung tersebut. Jadi, secara umum ada dua ya dalam kita bertransaksi itu. Terkadang kita mendapatkan harga itu sudah termasuk PPN atau belum termasuk PPN, atau biasanya kalau dari bahasa-bahasa yang sering digunakan include PPN atau exclude PPN. Jadi bagaimanakah caranya untuk menghitung dari dua ini? Mari kita simak selanjutnya. Untuk yang exclude PPN ini sebetulnya lebih mudah ya teman-teman. Untuk exclude PPN ini eh, jadi yang kita gunakan dasar penghitungan pajak atau DPP-nya itu ya eh, harga yang dibelikan. Jadi harga yang diberikan misal ini suatu contoh. Kantor X membeli laptop seharga 10 juta. Harga tersebut belum termasuk PPN. Bagaimanakah cara menghitungnya? Jadi untuk penghitungan PPN yaitu harga perolehan atau DPP, dasar pengenaan pajak, kali tarif pajak. Untuk suatu misal ini tadi harganya 10 juta rupiah, kemudian pajaknya 11%. Jadi tinggal dikalikan saja sehingga untuk PPN itu 1.100.000 rupiah, sehingga untuk harga plus pajak jadi harganya 10 juta, pajaknya 1.100.000, sehingga harga totalnya menjadi 11.100.000 rupiah. Jadi untuk yang ini saya kira sangat mudah untuk dipahami ya teman-teman ya, untuk menghitung yang exclude PPN. Jadi harga belum pajak, sehingga pajaknya di luar harga pokok yang diberikan. Bagaimana ini untuk yang berikutnya, yaitu harga include PPN. Harga include PPN itu adalah suatu harga yang diberikan sudah termasuk pajak di dalamnya. Nah, ini saya ada tiga cara ya. Nanti silakan teman-teman menggunakan cara mana yang dianggap paling mudah. Oke. Jadi suatu contoh, kantor X membeli laptop seharga 11.100.000. Itu sudah termasuk pajaknya. Bagaimanakah cara mengetahui dasar pengenaan pajaknya atau PPN-nya sebetulnya berapa sih? Ya, di sini untuk menghitung PPN tentunya DPP kali tarif pajak. DPP-nya sendiri berapa kalau nilai transaksinya itu 11.100.000. Ya, sebetulnya kita tahu ya karena nominalnya sama dengan yang tadi. Tapi bagaimana kalau nominalnya beda? Nah, ini sekarang kita kenali rumusnya terlebih dahulu. Untuk menghitung DPP dengan cara pertama ini, harga perolehan dibagi 111 dikali 100. Oke, sehingga di sini muncul dasar pengenaan pajaknya. Untuk menghitung dasar pengenaan pajak yaitu 11.100.000 rupiah dibagi 111 kali 100. 111-nya ini sudah rumusan ya. Kalau yang di PPN yang lama 110 itu kan harga perolehan dibagi 110 kali 100 gitu. Kalian sekarang 111. Oke, ketemunya berapa? Ketemunya untuk DPP-nya sehingga 11.100.000 dibagi 111 itu jatuhnya 100.000 kali 100, sehingga jumlahnya untuk DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya adalah 10 juta. Nah, sama ya teman-teman dengan yang tadi. Jadi angka 10 juta itu muncul dengan penghitungan seperti ini.
Sehingga PPN-nya adalah 10 juta kali tarif pajak 11%. Sehingga PPN-nya adalah 10 juta dikalikan 11%, sehingga untuk nominal pajaknya PPN-nya dari 11.100.000 itu adalah 1.100.000 rupiah. Sama ya dengan yang tadi. Jadi tinggal dibalik saja caranya. Oke, kemudian sekarang kita menggunakan cara kedua. Coba di cara kedua ini apakah lebih simpel dari cara pertama? Mari kita simak. Contoh, ibu bendahara membeli printer seharga 11.100.000, sudah termasuk pajak atau PPN. Ini nominalnya sengaja saya buat sama biar kita tahu bahwa hasil akhirnya semuanya sama ya teman-teman ya, tinggal caranya aja yang berbeda. Oke, PPN sama dengan DPP kali tarif pajak. Jadi rumusnya sama. Kemudian yang kita harus ketahui adalah DPP-nya. Harga dasar pengenaan pajaknya berapa? Yaitu dengan ini sudah disederhanakan lagi. Yang tadi 111 bagi 100 tadi ketemunya 1,11. Jadi harga perolehan dibagi 1,11. Sehingga di sini untuk mengetahui DPP-nya adalah harga totalnya dibagi 1,11. Sehingga untuk DPP-nya tetap sama, yaitu 10 juta rupiah. Kemudian sekarang kita harus tahu PPN-nya, karena kan target akhir yang kita pengen ketahui sebetulnya kan PPN-nya. PPN-nya berapa sih? Kalau DPP-nya ketemu kan sudah sangat mudah ya untuk tahu PPN-nya, yaitu 10 juta kali tarif pajak 11%. Sehingga 10 juta rupiah kali 11% jatuhnya adalah 1.100.000. Sama ya teman-teman, dari cara 1, cara 2 itu hasil akhirnya adalah sama. Sekarang adalah cara ketiga. Ini yang kami sebut sebagai penyederhanaan ya. Jadi kalau bisa mudah kenapa harus sulit? Kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit gitu kan? Jangan dibalik. Kalau dibalik nanti wah kacau itu. Oke. Contohnya begini. Kantor X membeli PC di Indotechno seharga 11.100.000 rupiah. Sama ya teman-teman ya dengan yang tadi ya, harganya saya buat sama. Harga sudah termasuk pajak. Bagaimanakah rumus sederhananya? Nah, kita yang dicari kan PPN. Jadi PPN adalah harga total dibagi 1,11 kali 0,11. Ini dari mana? Tidak perlu terlalu dipikirkan ya. Yang ini yang jelas adalah bentuk penyederhanaan dari rumusan yang tadi. Karena di sini kita bukan mau mengupas lebih detail dari situnya, tapi dari cara menghitungnya ya. Sehingga dengan satu kali rumus saja kita tidak perlu untuk melihat DPP-nya berapa, karena yang kita cari adalah PPN-nya. Jadi tinggal harga total dibagi 1,11 kali 0,11. Jadi satu kali pencet aja di kalkulator itu sudah tahu sebetulnya PPN-nya berapa sih, seperti itu. Sehingga PPN-nya juga ketemunya sama, 1.100.000 rupiah. Jadi banyak cara untuk sampai di suatu tempat, tapi bagaimana kita memilih cara yang paling cepat, yang minim resiko, sehingga ya itu tadi rumusnya. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus yang sulit? Seperti itu. Baik, terima kasih. Di sini indahnya berbagi.
dari saya Mas One Channel. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.